Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Apa kabar nih hari ini pagi-pagi? Boleh dong di-unmute. Kita lihat semangatnya gimana. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi nggak apa-apa. Ini memang kurang semangat nih kayaknya nih. Kayaknya membutuh makan ya. Jadi nanti kalau saya nih kalau misalnya kurang semangat di grup nih, Bu Milka nih selalu kasih kalau nggak stiker Indomie, stiker gorengan biasanya. Jadi Bu Milka ini kalau misalnya dilihat gitu kan, kalau misalnya kita berinteraksi itu sebenarnya orangnya ramah banget ya dan humoris ya orangnya. Kalau misalnya kita kurang semangat, kita bakal dikasih Indomie gitu kan ya. Dibilang ini makan Indomie dulu. Jadi kalau bapak-bapak nih sekarang kalau misalnya pun di event ini event ini santai ya, jadi webinar ini santai. Kalau misalnya mau sambil makan snack boleh, nanti tapi tetap fokus nih mendengar wejangan-wejangan paparan dari Bu Milka. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi kita udah sapa beberapa gitu kan ya. Jadi sekarang ada 36 orang di sini nggak apa-apa. Kita memang pengen acara yang intimate ya. Jadi memang topik-topik ini tuh memang enaknya didiskusikan dengan orang-orang yang memang kapasitasnya tuh tidak begitu besar gitu. Karena topik ini bisa dibilang cukup dalam ya, cukup dalam tapi seru. Gitu. Nah, jadi selama 1,5 jam ke depan kita akan diskusi bareng-bareng nih, terutama dengan Bu Milka juga mengenai satu topik yang seru banget. Kalau bahasa Bu Milka itu the new year, the new you gitu. Move on supaya bisa move up, gitu kan? Gimana caranya supaya kesedihan-kesedihan, terus kegalauan-kegalauan yang udah terjadi 2020 itu kan banyak banget tuh, ada gara-gara pandemi dan banyak hal yang lainnya gitu kan ya. Itu membuat banyak orang itu belum bisa move on gitu. Banyak orang masih kecewa, masih sedih, masih berada kalau grafiknya itu mungkin masih di bawah gitu ya. Dari segi mood dan dari segi energi dan lain-lain gitu. Terus 2021 gimana? Apakah ada new hope? Apakah gimana sih cara kita menyikapi 2021 gitu? Karena 2021 ke depan juga sebenarnya kalau dibilang vaksin sudah ada gitu kan. Tapi kalau kita tanya ke ekonom gitu, ke pakar ekonomi, mau di Indonesia, mau di Inggris, di dunia gitu. Sebenarnya recovery ekonomi itu sampai kapan sih gitu kan? Ada yang bilang sampai 10 tahun ke depan gitu. Ada yang bilang 5 tahun ke depan bakal recover gitu. Tapi Indonesia juga bilangnya di kuartal keempat itu akan mulai normal gitu. Jadi sebenarnya 2021 ini nggak otomatis gara-gara vaksin gitu kan ya. Udah ada, kita dikasih vaksin terus kita ekonomi langsung oke, kayak sebelum pandemi. Instead pandemi ini memang merubah semuanya bisa dibilang ya. Dari segi tatanan sosial, tatanan ekonomi, bahkan tatanan politik juga gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, apa yang terjadi, tapi yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita meresponnya. Nah, topik-topik itu yang akan dibahas lah. Itu tadi saya kasih sedikit aja, tapi intinya gimana caranya supaya kita tidak stuck bertumbuh gitu ya, di dalam unpredictable future ini gitu kan. Nah, itu akan dibahas sama Bu Milka gitu. Jadi semuanya di sini pasti udah tahu siapa Bu Milka gitu kan ya. Nanti kita minta Bu Milka untuk perkenalkan diri juga bagi teman-teman yang mungkin masih baru di RIB dan masih baru juga jadi followersnya Bu Milka ya. Beliau adalah seorang HR consultant dari great to great consultant gitu. Beliau juga sering banget buat konten, sering banget berbagi ilmu, sering banget berbagi insight mengenai proses rekrutmen dan ini ya pengembangan diri ya di LinkedIn gitu. Oke, jadi tanpa panjang lebar kita sambut aja sekarang Bu Milka Santoso. Silahkan Bu Milka. Tepuk tangan virtualnya dong buat Bu Milka kayak gini nih. Nah. Terima kasih, terima kasih. Oke. Teman-teman, saya akan mulai langsung saja. Saya rasa untuk pengantarnya udah cukup lebar ya, nggak panjang sih, cuma cukup lebar aja dari Mas Gilman. Ya, jadi langsung saja saya akan share file yang telah saya siapkan untuk ngobrol dengan teman-teman pada pagi hari ini. Ya, jadi hari ini agendanya apa sih? Agendanya adalah kita mau ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol tentang tahun yang baru dan diri yang baru. Ya, dengan ini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, selamat tahun baru 2021 untuk kita semua.
Ya, jadi 2021 new you, ya, moving on, moving up, ya. Jadi kita memang harus move on, ya. Kalau nggak move on, ya kita nggak bisa move up. Seperti dalam gambar ini, ya. Di depan ada tanjakan besar, ya, naik ke atas. Tapi kita nggak akan bisa ada di sana kalau kita nggak maju. Ya, jadi intinya apa sih? Intinya ya memang harus move on. Kita harus meninggalkan 2020 dan jangan ada kenangan-kenangan, kepedihan, kekecewaan, luka, ya, atau apapun yang terjadi di tahun 2020 yang masih nyangkut kita bawa-bawa sampai sekarang. Bu Milka, tahun 2020 gaji saya dikurangi. Sementara kerjaan saya ditambah. Teman saya yang duduknya di samping saya nih, putus kontrak. Kerjaan dia semuanya dikasih ke meja saya. Tapi bukannya dinaikkan gaji saya malah dikurangi, Bu. Terjadi. Bu Milka, tahun 2020 omset restoran saya turun. Dari yang semula bisa sampai 15 juta, 20 juta per hari, sekarang bisa 2 juta per hari pun sudah untung, sudah syukur. Saya harus mengurangi sekian banyak pegawai. Bu Milka, saya mengalami PHK. Tahun 2020 ini saya mengalami pemutusan hubungan kerja. Tahun 2020 usaha saya bangkrut. Tahun 2020 saya benar-benar mengalami sulitnya keuangan sampai tidak bisa membayar uang sekolah anak saya. Tahun 2020 saya benar-benar mengalami kesulitan sampai benar-benar merasa tidak ada harapan dan seterusnya. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi di tahun 2020 itu sudah selesai, ya. Tahun 2021 seperti yang tadi dibilang sama Mas Girman, ada new hope, ya, ada harapan baru. Bukan karena adanya vaksin, ya. Bukan karena adanya Menteri Kesehatan yang baru, ya, bukan karena ini dan itu, ya, tapi karena adanya perubahan di dalam diri Anda. Ya, saya nggak berani menjanjikan bahwa 2021 keadaannya akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Tapi saya akan menyampaikan kepada Anda, ya, jika Anda mau, ya, tahun 2021 akan jadi lebih baik karena Anda lebih kuat dibandingkan Anda yang tahun 2020. Anda lebih baik dibandingkan Anda yang tahun 2020. Oke? Ya. Jadi memang yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Nah, hari ini, ya, tujuan sesi hari ini saya ingin membagikan insight, ya, insight mengenai perubahan nyata yang terjadi khususnya pada dunia kerja dan pada pasar tenaga kerja. Ya, nanti saya akan ceritakan secara singkat, ya, perubahan apa sih yang terjadi khususnya tahun 2020 berkenaan dengan pandemi, dan bukan cuma pandemi, ya, tapi memang ada perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya globalisasi, ya, ada banyak sekali otomatisasi dan seterusnya, ya. Jadi yang namanya pandemi itu sebenarnya hanyalah salah satu hal yang mengakselerasi, dan di satu sisi kita patut bersyukur karena ternyata pandemi ini memaksa kita untuk bisa lebih menguasai teknologi. Betul ya? Nah, ini suatu hal yang memang kita harus sadari juga dan kita perlu syukuri. Lalu yang kedua, saya berharap ketika Anda mengikuti sesi ini, Anda menjadi lebih tahu tentang pentingnya untuk berubah menjadi pribadi yang baru. Ya. Lalu yang terakhir tentu saja kami berharap, ya, saya dan panitia berharap kita semua dapat move on. Sehingga apa? Sehingga dapat move on. Ya, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang lebih baik di tahun 2021 ini. Ya, siapa saya? Tadi sudah disebutkan sama Mas Gilman. Ya, saya cerita lebih detail sedikit boleh ya. Saya mengawali karir saya sebagai manajemen trainee di Darmawan Sweker & Associates. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan sumber daya manusia. Dan ini terus terang menjadi salah satu kekuatan utama saya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Karena saya lahir di konsultan istilahnya, lalu kemudian masuk ke industri, dan terakhir juga sekarang ada di konsultan. Ya, jadi ketika saya ngobrol dengan klien, ngobrol sama rekrutmen manager, saya relate. Ya, saya relate dengan kesulitan-kesulitan yang dialami sama teman-teman di corporate. Kenapa? Karena saya pernah ada di sana juga.
gitu. Nah, tapi pengalaman saya sebagai manajemen trainee di Darmawan Sweker and Associates ini juga sangat-sangat membantu saya di dalam saya membangun pola kerja, membangun etos kerja. Karena sama seperti di dalam dunia pendidikan dan perkembangan anak ya, di dalam dunia pengembangan anak itu ada yang namanya istilahnya golden age ya. Jadi 5 tahun pertama masa pertumbuhan anak-anak biasanya adalah 5 tahun pertama yang paling penting. Demikian juga dengan kita. Ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, di mana tempat kita bekerja pada awal tahun-tahun pertama, ya biasanya itulah yang membentuk karakter kerja kita. Ya, saya beruntung dalam 2 tahun, 3 tahun pertama saya bekerja, saya berada di dalam lingkungan yang tepat, di mana benar-benar saya dibentuk untuk menjadi seorang konsultan yang memang mempunyai etos kerja sebagai orang yang serve. Nah, lalu selanjutnya dari Darmawan Sweker and Associates, saya pernah di telco, saya pernah di farmasi, pernah juga di logistik, dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhir tahun 2015, saya masih menjabat sebagai Corporate Recruitment Manager di Allen Group. Allen Group adalah salah satu subsidiary dari authorized dealer Mercedes-Benz Indonesia, ya, khususnya untuk truknya. Ya, lalu untuk selain itu saya juga rangkap jabatan sebagai HR Manager di Dwi Makmur Primatamas. Sebelum akhirnya tahun 2016 saya mulai bersama dengan teman-teman masuk ke Grade to Grade Consultant. Ya, di mana saya bertindak sebagai founder di sana, dan tahun lalu juga saya mulai bergabung bersama dengan teman-teman lainnya di Cipta Obor Didaktika Consultant. Ini juga konsultan di bidang SDM, tapi lebih banyak di dalam dunia pendidikan, ya. Lalu selain itu saya juga aktif di Yusana Health and Science, dan terakhir tahun ini saya juga aktif mengajar di Salt Academy, ya. Nanti Bapak Ibu bisa untuk coba ngelongok-ngelongok juga gitu ya, untuk main juga berselancar ke dalam dunia yang tadi saya ceritakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kasih disclaimer terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya, saya ingin memberikan disclaimer dulu. Disclaimernya ada 3, ya. Yang pertama, di dalam kehidupan kita hanya ada 2 faktor. Faktor yang menentukan dan faktor yang mempengaruhi. Kan dulu, saudara. Sama kayak pertanyaan, rumah saya di Bekasi, Bapak dan Ibu. Sama seperti pertanyaan, berapa belokan dari Jakarta ke Bekasi? Kita bisa jawab 42, kita bisa jawab 68, kita bisa jawab 841, dan seterusnya. Ya, atau kita bisa kasih pertanyaan tambahan. Titiknya di mana dulu Jakartanya? Ya, titik Jakartanya itu di Cawang, di Monas, ya, di Pasar Rebo, atau di mana? Bekasinya di mana nih? Di stasiun Bekasi, ya, di Rumah Sakit Umum Bekasi, atau di Tambun, gitu ya. Bisa macam-macam. Kita bisa membuat pertanyaan lagi, tapi kita bisa simplify jawaban atas pertanyaan tadi dengan 2 jawaban, ya, dengan 2 saja, yaitu belokan ke kanan dan belokan ke kiri. Ya, nah begitu juga dengan pertanyaan, ada berapa faktor yang ada di dalam kehidupan kita? Kita bisa simplify Bapak dan Ibu. Kita bisa bilang, cuman ada 2 faktor kok. Faktor yang menentukan dan faktor yang mempengaruhi. Ya, nah sesi ini ya, disclaimer yang kedua, sesi ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kemudahan para peserta untuk mendapatkan pekerjaan dan atau merubah hidupnya. Namun, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, sesi ini tidak dapat menjadi faktor yang menentukan hal itu. Ya, jadi sesi ini dapat mempengaruhi tapi tidak dapat menentukan. Ya, kenapa? Disclaimer yang ketiga. Faktor yang menentukan perubahan dalam kehidupan para peserta, dalam kehidupan saya juga, dalam kehidupan Mas Gilman juga, hanya ada 2. Ya, yaitu Tuhan dan diri kita sendiri. Ya, ini penting untuk ditekankan dari awal, Bapak dan Ibu. Ya, saya kasih figura kata-kata mutiara ini ya. Nanti teman-teman di rumah bisa screenshot, bisa print sendiri, bisa tempel di dinding ya. Tidak ada orang yang dapat memilih bagaimana cara dia lahir. Betul ya? Nggak ada yang bisa memilih. Saya ingin lahir sebagai anaknya Jokowi. Saya ingin lahir sebagai seorang anak dari konglomerat. Saya ingin lahir sebagai anak dari orang paling pintar di dunia gitu ya. Nggak bisa. Ya, saya ingin lahir sebagai orang kulit putih.
Saya ingin lahir sebagai anak yang kulitnya hitam. Saya ingin lahir dengan mata yang belok. Saya ingin lahir sebagai orang yang matanya sipit. Saya ingin terlahir sebagai orang yang dari suku A. Saya ingin terlahir dari suku B. Saya ingin terlahir dari suku C dan lain sebagainya. Ya, sampai ada yang bilang saya ingin lahir menjadi Rafathar. Nggak bisa. Saya nggak bisa lahir sebagai Rafathar. Saya nggak bisa lahir sebagai Gempi. Ya, saya nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa memilih. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat memilih bagaimana cara dia lahir. Ya, kali orang yang memilih bagaimana cara dia mati. Ada nggak yang berhasil? Ada gitu ya. Ada beberapa orang yang ya mohon maaf bunuh diri gitu ya dan berhasil. Tapi ada nggak yang berusaha bunuh diri tapi gagal? Ada, banyak. Ya, belum waktunya. Ya. Ya, jadi saya ulangi dari awal dulu ya. Tidak ada orang yang dapat memilih bagaimana cara dia lahir. Hanya sedikit sekali orang yang dapat memilih bagaimana cara dia mati. Tapi semua orang dapat memilih bagaimana cara dia hidup. Ya. Jadi ada bagian yang memang sudah Tuhan tentukan, default gitu ya. Memang sudah Tuhan tentukan seperti itu buat diri kita. Ya, tapi ada hal-hal yang memang kita dapat memilih ya. Ini adalah pilihan bagi kita Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bagaimana cara kita hidup. Nah, saya ingin bagikan mengenai hal itu ya. Locus of control ya. Familiar dengan gambar ini ya. Yang mungkin kalau yang anak-anak zaman sekarang bingung ini apa gitu ya. Tapi ini adalah stick untuk main PS gitu ya. Jadi kita biasanya kalau kita biasa main PS dulu zaman saya tuh masih PS2, PS3 gitu ya. Nah, itu biasanya gunain alat seperti ini untuk kita bisa mengontrol jagoan kita lah istilahnya gitu ya, yang ada di dalam layar gitu ya. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, kontrolnya ada di siapa? Ada di kita gitu ya. Kontrolnya ada di kita. Ya. Nah, kalau kita bicara locus of control ya, locus of control itu ada dua ya, ada eksternal, ada internal. Ya, kalau yang eksternal bicara things happen to me, sedangkan yang internal ya, internal LOC itu locus of control ya, itu bicara I make things happen ya. Bedanya apa sih? Individu dengan locus of control internal meletakkan penyebab dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya di dalam dirinya. Ya, jadi locus of control ini apa sih? Locus of control ini adalah derajat ya. Seseorang itu menganggap penyebab dari suatu keadaan atau kejadian itu datangnya dari mana? Dari internal atau dari eksternal? Ya, seperti yang gambar ini. Ya, jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal, dia menganggap segala kejadian yang terjadi di dalam kehidupan yang terjadi karena kekuatan-kekuatan yang ada di luar dirinya. Ya sudah nasib lah saya seperti ini. Ya memang belum rezekinya saya dapat pekerjaan sekarang ya. Ya itu masih positif ya. Ya ini saya belum dapat pekerjaan karena ini nih masalah. Gara-gara saya nggak pernah dikasih kesempatan karena background saya SMA. Ini rekruter kenapa sih nggak ada yang pernah kasih kesempatan sama saya? Ya Bu, walaupun saya beda pendidikannya, latar belakang pendidikan, minimal interview dulu lah Bu. Nggak pernah ada kesempatan dari rekruter buat saya. Ya itu eksternal. Ya. Tapi kalau internal, I make things happen. Apa ya yang bisa saya lakukan? Oke, saya ingin switch career. Ya, saya memang nggak punya background pengalaman pekerjaan di HRD. Tapi saya ingin bekerja di HRD. Caranya gimana ya? Saya latar belakang pendidikan nggak ada sambungannya, saya dari latar belakang pekerjaan nggak nyambung juga. Bagaimana caranya supaya rekruter bisa melirik saya yang tidak ada latar belakang dari HRD, tapi bisa mau menginterview saya sebagai seorang HRD? Caranya gimana? Apa yang saya harus lakukan? Nah, itu orang yang internal, yang locus of control-nya adalah internal LOC. Ya, jadi dia mikir, I make things happen. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah keadaan? Ya, jadi dia nggak berpikir bahwa ini karena orang di luar saya. Ya, tapi saya selalu dari dirinya selalu menganggap saya yang menentukan masa depan saya yang menentukan keadaan saya.
gitu ya. Nah, yang eksternal seperti apa? Yang eksternal meletakkan penyebab dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya di luar dirinya, benar-benar. Ya, saya ulang sekali lagi. Misalnya gini, kenapa saya nggak dapat kerjaan? Iya nih, nggak pernah dikasih kesempatan, gitu ya. Nggak pernah dikasih kesempatan untuk interview. Saya udah kirim lamaran, ratusan lamaran, nggak pernah dikasih kesempatan. Kemana-mana nggak pernah ada yang manggil. Ya, lalu curhatlah. Ya, misalnya kalau yang biasa di LinkedIn tentu tahu ya. Misalnya curhat sama Pak Hari ya. Pak Hari ini teman baik saya, Bapak Ibu ya, Pak Anghari Cahyono gitu ya. Curhat sama Pak Hari. Lalu Pak Hari dengan baik hati ya, di sini ada Mbak Tiara juga. Mbak Tiara ini timnya Pak Hari ya. Dibuatlah jadwal sekian banyak. Ini saya bilang kemarin ngeliatin jadwalnya Pak Hari, wah luar biasa gitu ya teman-teman SPIL gitu ya. Ini ada jadwal sekian banyak, dibuatkan slotnya gitu ya. Lalu masuklah gitu ya. Masuklah kandidat ini ke dalam slotnya interview teman-teman di SPIL, di perusahaannya Pak Hari itu. Masuklah. Ternyata gagal. Iya, soalnya jaringannya putus-putus. Ya. Pas lagi interview jaringannya putus-putus. Curhat lagi sama Pak Hari, dikasih lagi kesempatan sama Pak Hari. Ya. Lalu ikut lagi interview, perbaiki kan? Dikasih kesempatan. Berhasil, ya. Dikasih offering. Tapi dia tolak gitu. Kenapa ditolak? Habis jauh lokasinya. Nggak di tempat yang dekat dengan keluarga saya. Ya. Lalu kemudian dikasih kesempatan lain ya. Dikasih kesempatan dapat pekerjaan di tempat yang ada di kotanya dia gitu ya. Tapi ternyata kemudian nggak berapa lama, 2 bulan resign. Kenapa? Iya, habis itu bosnya galak. Ya. Bosnya sering marah-marah. Ya. Akhirnya jadi jobless lagi. Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, sama seperti saya selalu berkata kepada junior recruiter di tim saya, di komunitas kami dan seterusnya, saya bilang bahwa kita tidak akan pernah dapat menemukan kandidat yang sempurna. Ya, saat ini pun kepada teman-teman job seeker yang ada di ruang Zoom ini, saya ingin menyampaikan, kita tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang sempurna. Ya. Kalau kerjaannya enak, ya, atasannya baik, gajinya kecil. Gajinya besar, atasannya baik, lokasinya jauh. Lokasinya dekat, ya, gajinya besar, atasannya galak kayak luar biasa, dan seterusnya. Ya, kita akan menemukan ada saja kekurangan, ada saja hal-hal yang menurut kita nggak oke gitu ya dari pekerjaan yang kita dapatkan. Kalau kita mempunyai locus of control eksternal. Ya, tapi kalau kita punya internal LOC ya, kita punya locus of control internal, kita akan fighting. Ya, kita akan fighting. Kalau pekerjaan kita belum sempurna, justru itulah kita ada untuk menyempurnakannya. Ya. Kita ada untuk menyempurnakan keadaan. Ya, kalau lingkungan kerjanya nggak enak, ya kita yang punya tugas untuk bikin enak. Kalau gajinya kecil, ya kita berjuang gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ya hasil pekerjaan yang lebih baik ya. Hasilnya dulu nih, kerjaan kita lebih baik, kemudian dari atasan kita melihat kita bisa dipromosi, kita bisa dapatkan gaji yang lebih besar. Kalau jauh gimana, Bu? Oke. Ini complicated gitu ya, karena saya sangat menghargai ada beberapa teman-teman saya juga yang tidak mau yang namanya jauh dari keluarga gitu ya, karena ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan gitu ya di tengah-tengah keluarga sendiri. It's okay gitu ya, saya tidak mau mendebatkan hal itu. Nah, tapi kalau misalnya permasalahannya adalah karena misalnya Anda sebenarnya udah lolos nih sebagai MT ya. Saya pernah berapa tahun yang lalu saya interview manajemen trainee di Yogyakarta, Bapak dan Ibu. Ya, orangnya bagus ya, orangnya bagus.
hasil tesnya oke, leadership-nya juga oke gitu ya. Tapi waktu kita offering, ya kebetulan kalau kami rekrutmen on campus gitu ya, apalagi kalau pindah-pindah kota, itu kita biasakan one day selection process gitu ya. Jadi dari pagi sampai sore, habis itu langsung kita kasih offering malamnya. Nah waktu itu malam itu anak ini nggak mau menerima offering dari kami, ya. Alasannya adalah karena untuk MT itu sama seperti mungkin di perusahaannya Bapak Ibu juga, yang namanya manajemen training mostly harus bersedia ditempatkan di mana saja, ya, available to, ya ditempatkan di seluruh kota yang ada di Indonesia, gitu ya. Dan dia bilang, saya mau Bu, tapi orang tua saya nggak boleh, ya. Saya mau Bu, tapi saya nggak diizinkan sama orang tua. Lalu apa yang saya lakukan sebagai seorang rekruter, ya? Tentu kalau saya bilang, udahlah yang penting kamunya, udahlah nggak usah bilang-bilang, tanda tangan dulu, itu saya salah menyesatkan, ya. Saya nggak mungkin akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan, saya tanya sama dia, Mas umurnya berapa gitu ya, dirimu umur berapa tahun ini? Terus dia bilang, saya umur 23 Bu gitu ya, umur saya 23. Oke. Mas benar mau pekerjaan ini? Mau Bu, saya pingin banget bergabung di perusahaan Ibu. Saya mau banget posisi itu gitu ya. Angkanya juga oke, dia mau gitu ya. Nah, kalau gitu saya kasih PR, saya bilang. Saya kasih PR, convince, yakinkan orang tua Anda bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tepat buat Anda. Yakinkan orang tua Anda, pengaruhi orang tua Anda supaya mengizinkan Anda untuk bisa masuk ke pekerjaan ini. Saya kasih waktu, saya kasih batas waktu, ya. Saya kasih batas waktu sampai dengan kalau nggak salah seminggu kemudian, gitu ya. Kenapa? Karena kami dari Jogja juga keliling lagi ke kota-kota yang lain. Ya, jadi saya kasih batas waktu sampai tanggal tertentu, dia harus kasih jawaban, keputusan. Kalau dia nggak mau atau dia nggak berhasil convince orang tua ya udah kursinya harus saya sediakan buat yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang kita harus bisa kendalikan Bapak dan Ibu, ya. Jadi yang namanya external locus of control itu juga ada, gitu ya. Pengaruh dari orang tua juga ada. Nah, tapi kita yang harus menentukan, ya, kita yang harus menetapkan. Dan kita yang harus bisa mempengaruhi faktor-faktor yang ada di luar diri kita, sehingga kita tetap dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang kita. Ya, pertanyaannya, yang mana yang biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha, mungkin ada di sini, atau sebagai job seeker. Ya, kita biasa pakai external locus of control atau internal locus of control sih? Ya, yang mana? Jangan-jangan kita selalu pakai eksternal dan eksternal nih, ya makanya akhirnya kita kesulitan, ya. Atau jangan-jangan kita selalu pakai yang internal, sehingga akhirnya tanpa sadar kita menjadi orang yang arogan, ya. Yang mana yang seharusnya kita pakai? Internal atau eksternal LOC? Ya, locus of control yang mana? Nah, saran saya Bapak dan Ibu, jangan 100% menggunakan locus of control internal. Ya, kenapa? Karena kita akan terjebak pada pengandalan pada diri kita sendiri. Akibatnya seringkali adalah kita menjadi sombong, ya. Kita menjadi individualis, ya. Istilahnya single fighter, lonely warrior. Ya, kasihan banget gitu ya. Single fighter gitu ya, benar-benar ya berjuangnya sendiri gitu ya. Lalu bukan cuma sendirian tapi juga kesepian, lonely warrior gitu ya. Jadi seorang kesatria tapi yang kesepian. Sayang sekali gitu ya. Dalam bentuk yang lebih dalam gitu ya. Ini terjadi pada beberapa orang yang saya kenal ya. Akibatnya jadi apa? Jadi apatis gitu ya. Jadi nggak percaya sama orang lain. Very perfectionist dan cenderung nggak bisa delegasi gitu ya. Terus ujung-ujungnya yang lebih parah lagi nggak percaya juga sama Tuhan gitu ya. Jadi orang-orang yang ateis gitu ya ujung-ujungnya ya. Karena kenapa? Karena dia terus-menerus merasa bahwa gue yang menentukan hidup gue, nggak ada yang lain gitu ya. Nah, teman-teman,
gunakanlah juga LOC eksternal ya. Jadi locus of control itu eksternal juga kita bisa pakai. Ya, tapi khususnya untuk mengakui ada yang namanya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Manusia memang berusaha, tapi Tuhan berkehendak. Tapi jangan apa-apa gitu ya, kita bilang ya ini sudah kehendak Tuhan gitu ya. Gagal interview, ya iyalah belum rezekinya. Ya memang inilah oke gitu ya. Memang ada ya hal-hal saya sangat mengakui kedaulatan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi jangan langsung mengatakan demikian kalau Anda sendiri tidak menjaga diri Anda dengan baik. Ini sama seperti terjadi banjir, ya, banjir besar di Jakarta, banjir besar di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu kita dengan bilang, oh ini bencana alam, kehendak Tuhan. Tapi kita setiap hari buang sampah sembarangan, kita buang di sungai dan lain sebagainya. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu ya, jangan kita langsung maaf bahasanya mungkin agak keras ya, tapi kita jangan sembarangan langsung menuduh Tuhan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, padahal kita sendiri belum berusaha dengan semaksimalnya ya, dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita ya. Ayo, dari dirinya kita juga harus berjuang. Ya, keluarga kita, atasan kita, bos kita adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan orang-orang yang menentukan hidup kita. Saya ulangi, keluarga kita, atasan kita, bos kita adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan orang-orang yang menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita siapa? Kembali lagi ke slide awal, cuman Tuhan dan diri kita sendiri. Ya, yang ada di sekeliling kita itu adalah support system, hanyalah support system. Ya. Bukan orang-orang yang menentukan. Ya, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Setuju ya? Yang bisa menuliskan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Yang dapat melukis kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ya. Tuhan yang melukiskannya, ya, tapi bersama-sama dengan kita. Nah, selama kita masih menganggap penentu kegagalan dan keberhasilan kita adalah orang lain, selama itu jugalah kita sulit untuk maju. Jadi apa? Yang bisa mengubah hidup kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Benar-benar. Perubahan itu adalah dari diri kita dan untuk kita juga. Pertanyaannya, maukah Anda berubah? This is a new year, ya. Maukah Anda berubah? Ya. Dan mengapa Anda harus berubah? Sadarkah? Ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, tahun lalu saya sempat mengikuti ujian sertifikasi nasional untuk kompetensi Human Resource Manager gitu ya, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Jadi memang resmi dari pemerintah. Nah, waktu itu saya gagal, Bapak dan Ibu ya. Saya gagal dalam ujian pertama. Lalu saya ngulang, gagal lagi di ujian kedua gitu ya. Lalu saya ulang lagi, saudara. Ya, saya ulang lagi, teman-teman. Saya masuk lagi. Terus kemudian waktu ujian yang ketiga itu saya datang. Kebetulan teman-temannya kan yang lain adalah orang-orang yang dari kelas yang berbeda ya. Jadi saya datang pagi-pagi sampai baca-baca, nggak ada yang saya kenal gitu ya. Karena biasanya kalau ikut dengan kelas yang sama ya pasti akan banyak kenalan ya, tapi karena saya masuk ke kelas orang gitu ya, ikut numpang ujian, nggak ada yang saya kenal gitu ya. Nah, waktu itu datanglah salah satu dosen yang kebetulan ngajar saya di beberapa bulan sebelumnya. Terus dia bingung ngeliat saya, kamu ngapain, dia tanya. Terus saya bilang, saya ujian lagi, Pak. Kenapa kamu ujian lagi? Ya Pak, saya gagal. Yang pertama saya gagal, yang kedua saya gagal. Ini ujian saya yang ketiga, saya bilang. Lalu apa yang dikatakan profesor itu kepada saya? Dia ngangguk-ngangguk terus bilang, we know
what we don't know, ya. Sekarang kita tahu apa yang kita tidak tahu. Dan menurut saya itu perkataan yang sangat berharga ya teman-teman. Perkataan yang sangat berharga. Jadi seringkali yang menjadi permasalahan kita adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Saya ulangi, kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Akibatnya apa? Kita tidak mau berubah. Kenapa kita tidak mau berubah? Karena kita merasa saya sudah oke. Saya sudah baik. Saya sudah pintar. Saya sudah yang terbaik. Saya sudah bisa ini dan itu. Kita tidak mau berubah. Padahal perubahan itu adalah sesuatu yang harus terjadi terus-menerus, teman-teman. Mengapa kita harus berubah? Karena dunia sekeliling kita berubah dan berubah semakin cepat. Ya, dalam setiap kali ada revolusi industri, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam dunia industri. Ya, dan dengan adanya pandemi, ya, ini kalau saya pribadi saya melihat ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri, ya, karena ini mengakselerasi, ya, apa yang kita butuhkan untuk bisa menghadapi perubahan dunia. Ya, dulu, ya, mungkin banyak di antara kita yang nggak pernah menggunakan Zoom. Ya, kita nggak bisa komunikasi jarak jauh seperti ini. Padahal Zoom itu udah ada dari sekian tahun yang lalu loh, bukan cuma pada masa pandemi. Ya, tapi dengan adanya pandemi mau nggak mau, kita harus mengembangkan diri kita untuk kita harus bisa berubah. Ya, untuk kita harus bisa menggunakan teknologi seperti ini. Ya. Dunia sekeliling kita berubah dan berubah semakin cepat. Dengan kata lain, perubahan yang harus kita lakukan, pertumbuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam diri kita juga harus semakin lama semakin cepat. Kita nggak bisa memenangkan pertempuran yang baru dengan cara-cara yang lama. Nggak bisa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Dan ini terjadi juga dengan dunia anak-anak kita, ya. Dulu saya masih ingat waktu saya masih kecil gitu ya, saya bisa baca majalah-majalah gitu ya, buku-buku itu kita selalu ada yang namanya cita-cita gitu ya. Jadi nama Milka, cita-cita pilot gitu ya. Nama Gilman, cita-cita polisi gitu ya. Nama Pak Chandra, cita-citanya adalah menjadi dokter dan seterusnya, ya. Nah, di zaman sekarang ini, ya, kita nggak bisa paksakan anak-anak kita yang sekarang umurnya 5 tahun terus tanya cita-cita kamu apa. Ya memang masih ada kemungkinan untuk berubah dan lain sebagainya. Tapi percaya atau tidak, Bapak dan Ibu, profesi-profesi yang ada di zaman sekarang itu belum tentu masih ada ketika nanti mereka dewasa kelak. Ya. Dan sebaliknya, profesi-profesi yang ada di masa mereka dewasa kelak belum tentu sudah ada sekarang. Dan kalau kita bisa melihat, memetakan ya, profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan yang gajinya paling tinggi saat-saat ini, itu bukanlah profesi-profesi yang ada 10 tahun yang lampau. Justru profesi-profesi ya, pekerjaan-pekerjaan ya yang sifatnya baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat, itulah yang digaji paling mahal, yang orangnya belum banyak. Artinya apa? Artinya jangan paksa anak-anak kita untuk sekarang mereka harus kekeh belajar. Dari SMP mereka harus kekeh. Kamu mesti nanti jadi dokter ya. Jadi kamu mesti ini nih, nilai biologi kamu nilai IPA kamu mesti bagus. Nanti nilai biologi kamu mesti bagus ini segala macam. Enggak bisa seperti itu, Bapak dan Ibu. Tapi lihatlah apa yang menjadi talentnya mereka, apa yang menjadi kekuatannya mereka, asah terus sampai menjadi tajam, sampai menjadi suatu yang bahasa saya seperti anak panah yang runcing gitu ya. Sehingga itu bisa digunakan dengan sangat baik, bisa dilesatkan dengan sangat baik pada waktunya. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak dan Ibu. Ya. Yuk kita mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ya, sambil kita juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya dunia.
Ya, tadi Mas Gilman sempat menyebutkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan yang sangat banyak. Ya, itu betul sekali. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing juga di sekolah karir gitu ya. Waktu itu saya sama Pak Norman Firmansyah, kita cerita tentang fakta dan data gitu ya sepanjang COVID-19. Tahukah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ada di ruang Zoom ini bahwa bulan Februari 2020 jumlah pengangguran itu ya dibandingkan dengan jumlah pengangguran di sekitar bulan November 2020, ini berdasarkan proyeksi Bappenas ya, itu perbedaannya sampai sekitar 72%. Terjadi peningkatan 72% TPT. TPT itu tingkat pengangguran terbuka, Bapak dan Ibu. Ya. Di lain pihak, jumlah dari opening position-nya atau lapangan pekerjaannya menyusut sampai kurang lebih 70%. Jadi jumlah pencari kerjanya naik 70%, sekitar 70%. Jumlah lapangan pekerjanya turun sampai kurang lebih 70%. Itu adalah realita, itu adalah fakta yang kita harus terima. Ya. Lalu yang kedua, mungkin Bapak Ibu pernah baca tweet dari teman-teman di Jobstreet gitu ya, admin Twitter di yang ngepost ini admin Twitternya Jobstreet ya, akun Twitternya dari Jobstreet. Nah, admin ini cerita gini, dulu sebelum pandemi ya satu lowongan itu bisa 400 sampai dengan 600k. 400 sampai 600 lamaran. Untuk satu posisi ada 400 sampai 600 lamaran. Tapi begitu adanya pandemi, satu posisi itu 2.000 sampai 3.000 lamaran. Berapa kali lipat jumlahnya? 5 sampai dengan 7 kali lipat, Bapak Ibu. Ya, jumlah pelamar yang ada. Ya, artinya apa? Kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kebutuhannya dunia. Ya, kebutuhan apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Ini yang tadi saya ceritakan, ya. Industrial Revolution, ya. 1780 itu ada Industrial Revolution yang pertama, ya, 1.0, ya, mechanization, ya. Lalu selanjutnya tahun 1900-an itu ada 2.0, ya, electrification, ya, mulai ada perubahan selanjutnya. Lalu selanjutnya tahun 1970 itu revolusi industri yang ketiga, automation, ya. Jadi kalau dari industri perubahan revolusi industri yang pertama dan yang kedua itu ada sekitar 220 tahun. Dari yang kedua sampai yang ketiga itu ada 70 tahun. Dari yang ketiga yang keempat ya tahun 2000-an itu 30 tahun. Dari 2000 sampai 2020 ya yang konon katanya adalah masa 5.0 ya personalization itu adalah sekitar 20 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat apa? Perubahannya makin lama semakin cepat Bapak dan Ibu. Ya, perubahannya semakin lama semakin cepat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau kita berubah. Ya, memang ada pergeseran. Ini adalah waktu untuk berubah. Ya, tahun yang baru biasanya saya anggap sebagai momentum. Ya, sebagai suatu kesempatan, suatu masa di mana kita bisa ambil ya gelombangnya untuk kita bisa sama-sama berubah. Ya, nah ini slide terakhir saya Bapak dan Ibu. Saya ingin menyampaikan kita tidak bisa sukses di tahun yang baru tanpa mindset yang baru. Ya, hanya manusia baru dengan mindset yang baru yang dapat berhasil di era yang baru. Jadi ini yang pertama kita harus ubah adalah mindsetnya kita dulu. Ya, mindset kita bahwa memang kita harus berubah dan kita harus siap untuk berubah. Ya, slide terakhir. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Dimulai dari kesadaran bahwa kita harus berubah. Ya.
Dimulai dari kesadaran bahwa kita harus berubah. Mau berubah? Yuk, saya mau ajak teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai handphone, teman-teman bisa melihat ada foto diri sendiri. Berarti saya leave dulu ya, biar stop share dulu supaya teman-teman bisa klik foto Anda ya, gambar Anda yang ada di biasanya kanan bawah ya, supaya itu ngezoom ya. Atau Anda kalau pakai Anda pakai laptop, Anda bisa pin diri Anda sendiri ya untuk bisa muncul gitu ya. Jadi Anda bisa berkata kepada diri Anda sendiri sekarang ya. Kalau nama Anda Gilman, panggil nama Anda Gilman. Kalau Anda Budi, panggil nama Anda Budi. Kalau nama Anda Asrul, panggil nama Anda Asrul. Dan katakan kepada diri Anda sendiri yang Anda lihat di layar Zoom Anda saat ini ya, Asrul, inilah waktunya untuk berubah. Ya, Milka, inilah waktunya untuk berubah. Ya, bisa ya? Kita mau sampaikan kepada diri kita, pandang wajah Anda yang muncul di layar Anda saat ini. Ya, pandang wajah Anda yang saat ini muncul, ya. Nah, gitu dong, dibuka kameranya ya. Kan kelihatan gantengnya, kelihatan cantiknya, ya. Coba pandang wajah Anda yang muncul ya di layar Zoom Anda saat ini dan katakan, Milka, ini waktunya kamu berubah. Bisa? Ya, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Milka, ini waktunya kamu berubah. Siap? Siap. Oke, saya kembalikan kembali waktu dan layar kepada Mas Gilman Amri. Luar biasa, Bu Milka, luar biasa. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan virtualnya nih, kayak gini nih, ke Bu Milka. Wah, luar biasa, luar biasa. Gila, hebat. Ini banyak banget sih yang bisa didapat sih ya. Jadi teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, gitu kan ya. Nanti saya akan bantu tanyakan ke Bu Milka gitu. Mau curhat boleh, mau tanya boleh, silahkan. Kita diskusi aja bareng-bareng di sini. Bu Milka, itu tadi banyak banget insight-insight yang menarik banget sih, mulai dari locus of control, internal sama eksternal ya. Terus ada tadi yang kita nggak tahu kalau kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak sadar kalau kita nggak tahu gitu. Itu menarik banget sih. Karena banyak banget sekarang yang seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang saya sendiri pun merasa tahu di satu hal gitu kan, tapi ternyata setelah mengalami itu, oh ternyata ada hal-hal yang belum saya tahu gitu. Jadi kita harus terus mengosongkan airnya ya, mengosongkan gelasnya ya gitu ya, supaya terus belajar ya. Oke, menarik. Bu Milka, saya punya pertanyaan nih sebelum sebelum teman-teman yang lain nanya gitu. Kalau misalnya kita punya teman gitu kan, nah temennya ini nih masih punya mindset kayak tadi itu. Kalau saya sih sebutannya chicken mindset, Bu Milka. Jadi chicken mindset itu tuh kalau misalnya mau berubah tapi nggak mau kasih best effort gitu kan, yang ada malah ngeluh sama sama ini ya, menyalahkan orang lain. Jadi itu kayak chicken mindset kalau menurut saya gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat teman atau orang yang kita sayang lah ya, masih mempunyai chicken mindset, masih mempunyai persepsi seperti itu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu orang itu gitu, Bu? Oke. Ini ceritanya teman kita ya. Teman kita, orang yang dekat lah dengan kita. Orang yang kita care lah ya. Yes, orang yang kita care. Ajak ke webinar RIB seperti ini. Yes. Supaya biar nanti kita sama-sama cuci otak ya. Jadi terus terang ini bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu dan rekan-rekan Mas Gilman, karena ini seringkali dibentuk dari pengalaman sekian tahun sebelumnya, termasuk diantaranya pola asuh orang tua. Ya, jadi Anda tahu kadang-kadang kan kita suka gini nih, anak jatuh gitu ya, anak jatuh terus lantainya dipukul.
aduh ini lantainya jahat nih, udah cepet. Padahal lantainya nggak salah apa-apa gitu ya. Anak saya kejedot meja gitu ya, lari. Anak saya waktu kecil itu dia nggak bisa ngerem, lincah sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kepentok meja. Waktu dia kepentok meja, papa saya tuh langsung pukul mejanya. Nih mejanya nakal gitu. Dan saya langsung aduh gitu ya. Kenapa saya aduh gitu? Karena itu yang membentuk mindset seperti itu ya. Jadi kecenderungannya jadi anak-anak itu ya, dan kemungkinan akan kebawa sampai mereka dewasa. Mereka jadi merasa, oh ini bukan salah saya, ini salah lantainya, ini salah mejanya gitu ya, ini salah dosen saya. Kenapa sih kasih saya soal susah-susah gitu ya? Ini dosennya killer banget sih gitu ya. Ini salah dosen pembimbing saya, ini salah dosen penguji saya gitu ya. Dan seterusnya lah, sampai ke pekerjaan juga gitu. Ini salah atasan saya, ini salah teman kerja saya. Wah, selalu salahin yang lain. Nah, untuk mengubah itu tentu nggak gampang, Mas Gilman, karena seringkali itu adalah sesuatu yang sudah ada di нас selama bertahun-tahun. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan? Terus terang kalau saya pribadi, saya banyak cerita, bagian insight gitu. Ya, karena seringkali nasihat kepada mereka secara frontal tuh nggak mempan. Ya, jadi lebih sering kasih analogi gitu ya, kasih analogi, terus ceritain aja tentang diri kita gitu, dan tentu saja tunjukkan keteladanan gitu ya, tunjukkan keteladanan bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi yang nggak mengenakan terjadi, kita tunjukin bahwa oh gue nggak mau komplain banyak-banyak lah, bukan berarti nggak boleh komplain ya, boleh gitu ya, kita boleh komplain tapi tidak boleh jadi tukang komplain gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, selesai gitu ya. Oke. Karena teman kita akan melihat, misalnya teman kita ini ternyata adalah teman di tempat pekerjaan gitu ya, dia akan melihat. Ya terus terang saya juga ngalamin gitu ya, beberapa teman-teman saya bilang, lo kok tahan sih sama si Mr. X gitu ya, punya atasan Singapurian, kalau ngomel ya begitulah gitu ya, sampai keluar kata-kata yang nggak mengenakan gitu ya. Teman-teman saya semuanya bilang, kok lu tahan sih sama si Mr. X gitu ya? Ya saya bilang bukan masalah tahan nggak tahan ya, tapi memang saya melihat saya salah. Beliau itu ngomel, beliau itu marah, murka, itu karena saya memang punya kesalahan. Dan apa yang saya lakukan, dan apa yang kemudian membuat dalam tanda kutip teman-teman saya bilang, ya lu anak kesayangannya dia gitu ya. Itu karena setiap kali saya diomelin, ya saya diomelin pagi, ya sorenya saya pasti balik lagi gitu ya ke ruangan beliau gitu ya, mau dia nendang meja, mau dia ngelempar mouse, mau dia apa segala macam, I don't really care lah. Pokoknya kalau misalnya saya dimarahin karena sesuatu, misalnya report saya ada yang salah gitu, oke, pagi itu saya dimarahin dan saya nangis di kamar mandi itu ya gitu ya. Tapi sesudah makan siang saya kerjain lagi, sorenya saya pasti balik lagi ke ruangan dia gitu. Nah itu teman-teman melihat gitu ya, orang-orang di sekeliling saya melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Nah ketika kita bisa melakukan hal itu, mereka melihat dan mereka melihat hasilnya. Oh iya ya, ternyata bisa ya, dan ternyata hasilnya positif. Ya seperti yang saya bilang tadi, ya hasilnya puji syukur, teman-teman sampai bilang lu anak kesayangannya si bos gitu ya. Ya karena itu gitu ya, karena ada sesuatu yang kita lakukan ya. Dan jangan harap bisa instan ya. Terus terang ini mengubah mindset nggak bisa dalam waktu sekejap, nggak bisa dalam waktu hitungan bulan. Tentu ada effort yang harus kita lakukan secara terus menerus dan konsisten. Itu sih dari saya, Mas Gilman. Wow, oke, ngerti. Jadi basically pertama kita jangan punya ekspektasi terlalu besar dulu ya. Ya, betul. Itu yang pertama kali ya. Kemudian yang kedua, kita bisa bercerita ya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dan dengan yang baik gitu ya. Betul. Yang ketiga, justru kita leading by example ya. Jadi kita memberi contoh ternyata seperti ini bisa gitu. Jadi mereka bisa meniru atau mendapatkan hikmahnya lah dari apa yang kita lakukan. Oke, menarik. Bu Milka, ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah disampaikan ke saya secara grup maupun pribadi nih. Jadi ada pertanyaan, ini direct message nih. Kalau direct message ini apakah ini privasi atau tidak? Saya kurang tahu ya. Cuman kalau misalnya ini merupakan pertanyaan yang privasi,
boleh di chat lagi ya, yang kasih ke saya. Tapi pertanyaannya sih nggak begitu ini sih. Pertanyaannya adalah gini Bu, kalau misalnya lihat data tadi, pencari kerja, job seeker, meningkat gitu ya, lebih banyak meningkat. Tapi posisi lowongan menyusut. Nah, gap makin menjauh. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pencari kerja dan fresh graduate? Jadi apa locus of control internalnya yang bisa dilakukan gitu supaya bisa dapat kerja? Menurut Bu Milka gimana? Oke, jadi gini, yang tadi saya sampaikan adalah fakta, ya. Itu memang kenyataannya ada. Nah, bagaimana caranya? Kita bicara soal globalnya dulu ya. Globalnya adalah tentu saja seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, mereka berusaha ya. Mereka berusaha supaya aktivitas bisnis, aktivitas kegiatan itu tetap bisa dilakukan meskipun dengan tetap menjaga jarak. Ya, misalnya dengan menekankan work from home ya. Lalu di sisi yang lain juga pemerintah memberikan sejumlah kemudahan untuk bisa adanya misalnya UMKM bisa mengembangkan diri dan seterusnya gitu ya. Jadi pemerintah berusaha supaya jumlah lapangan pekerjaannya itu juga semakin lama semakin besar ya. Saya kerucutkan lebih sedikit lagi ya. Turun levelnya, kalau yang tadi kan lebih nasional. Saya kerucutkan lebih lagi misalnya di dalam dunia rekrutmen. Kemarin saya ngobrol sama Pak Krisan Manalu ya dari founder ILI gitu ya, Info Lowongan Indonesia. Saya ngobrol sama beliau, saya cerita, iya Pak Krisan kan sekarang suka nulis juga ya di LinkedIn. Saya bilang, Pak Krisan lanjutkan gitu ya. Saya belakangan ini memang lebih sedikit lah untuk ngobrol sama teman-teman job seeker atau ngasih tips gitu ya, karena memang satu di Grade to Grade kita lagi ada beberapa policy baru, kita ada beberapa SOP baru yang memang kita lagi tegakin gitu ya, dan itu kita lagi ajakin dulu nih ya, sama seperti teman-teman ya, New Year, New You gitu ya, di prosedur juga di tempat kami. Nah di sisi yang lain saya juga banyak ngobrol dengan klien ya. Kenapa? Karena kalau semua kita ya rame-rame terus kita ngobrolnya sama job seeker gitu ya, terus bantu job seeker, itu adalah suatu hal yang baik ya. Tapi kalau lapangan pekerjaannya sendiri tidak semakin lebar ya, tidak ada penyerapan dari dunia pekerjaannya, itu sama aja gitu ya, nggak akan bisa membantu banyak juga gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini, saya lebih banyak bekerja sama lah dengan orang-orang seperti Pak Krisan Manalu, Pak Barnel Tito gitu ya. Saya juga kadang ngobrol sama Pak Anghari Cahyono gitu ya. Saya ngobrol sama Pak Peter Febian, Pak Roh Budianto, teman-teman saya yang memang mereka juga ngasih masukan juga gitu ya, Pak Aditya dari Sekolah Karir dan seterusnya gitu ya. Jadi biarkan teman-teman yang lain juga masih terus berbicara ya kepada teman-teman job seeker, sementara saya juga ngambil bagian-bagian yang lain di mana saya bisa ngobrol dengan klien-klien saya ya untuk convince mereka, oh oke, aman kok untuk rekrut, tapi jangan sampai salah rekrut. Ngerti maksudnya ya? Ya karena banyak pengusaha sekarang ini yang bimbang gitu. Aduh gimana ya, mau nambah orang takut ya Mil, nanti kalau terjadi pandemi lagi gimana ya dan seterusnya. Nah, saya bantulah ngobrol sama mereka dan seterusnya, gitu ya. Setidaknya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, di sini juga ada Mbak Afra, gitu ya, ada Mbak Hani dan lain sebagainya, gitu ya, yang saya rasa juga sama-sama bekerja, kita sama-sama convince user, ya, convince klien, convince atasan kita untuk kita bisa terus melanjutkan pekerjaan kita, melanjutkan bisnis kita, melanjutkan hidup lah istilahnya, sehingga teman-teman yang lain juga bisa semakin terbuka juga lapangan pekerjaannya. Nah, itu baru tingkat tengah ya. Nah, sekarang kita lebih mengerucut lagi nih. Kalau saya sebagai individual ya, tadi globalnya udah, tengahnya udah. Sekarang saya sebagai individual, saya fresh graduate, job seeker. How I can compete dengan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya ya. Nah, caranya gini teman-teman, ya. Saya kasih rumus peluang ya. Peluang itu apa sih? Yang pertama, ya, semakin banyak orang yang melamar, ya, semakin sedikit peluang kita untuk masuk di jabatan tersebut atau di posisi lowongan tersebut, ya. Jadi kalau Anda melihat, oh ini perusahaannya gede, saya sebut nama ya. Saya pingin banget kerja di Tokopedia, ya. Saya ingin bekerja di Jarum,
Saya ingin bekerja di Indofood, saya ingin bekerja di Unilever, saya ingin bekerja di Astra. Bersiap-siaplah untuk bersaing bukan cuma dengan ribuan orang, tapi bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Ya, nah sama seperti dulu ya, ketika saya ikut UMPTN, ya mungkin sebagian dari Anda taunya Sipenmaru, ada yang taunya SPMB atau apapun namanya, ya. Kalau Anda ingin mendapatkan kursi di salah satu perguruan tinggi negeri tersebut, ya, dan Anda sadar kemampuan Anda nggak terlalu pandai-pandai amat, Anda harus tahu yang passing grade-nya lebih rendah, betul ya? Yang jumlah pelamarnya nggak terlalu banyak. Ya, beberapa teman-teman saya nggak usah sebutin nama universitasnya, melamar ke universitas-universitas luar Pulau Jawa, ya, yang cukup jauh dengan passing grade yang rendah, dan ternyata mereka berhasil tuh, walaupun ada banyak teman-teman yang lebih dalam tanda kutip di sekolah prestasi belajar lebih pandai dari mereka, ternyata gagal ketika mereka ingin masuk misalnya ke UI, ITB, ITS atau UGM. Ya, kenapa? Karena di 4 universitas ini pada zaman saya ya, itu passing grade-nya lebih tinggi, jumlah pelamarnya lebih banyak. Ya. Jadi bagaimana cara Anda bisa meningkatkan peluang Anda? Anda harus melihat kemampuan diri Anda. Kalau Anda tahu bahwa saya bukan lulusan dari sekolah negeri, sorry ya, ini kenyataannya ya. Saya fresh graduate, bukan lulusan dari universitas negeri. Saya nggak punya IPK di atas 3, saya nggak punya pengalaman organisasi, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, saran saya, ya, Anda merintis dari perusahaan yang belum terkenal terlebih dahulu. Ya, rintis aja dulu. Ya, merintis dari yang nggak banyak yang melamar. Ya, karena seringkali kan kita pinginnya itu, ketika ditanya ya, datanglah Hari Raya Idul Fitri gitu ya, silaturahmi kan dengan keluarga. Kita pinginnya ketika ditanya, Mas Gilman, kamu kerja di mana gitu ya. Nanti enak kan kalau kita jawab, oh saya di Tokopedia gitu ya. Enak kan jawabnya. Oh saya di Astra, enak kan jawabnya. Tapi kalau saya bilang misalnya Mas Gilman jawab, iya saya kerja di PT X gitu ya, yang nggak terkenal. Apa? Itu perusahaan apa ya? Di mana ya gitu ya. Memang akan lebih panjang ya, tapi kita harus bisa menilai diri sendiri ya, untuk kita bisa memulai merintis dari bawah dulu. Kalau saya boleh cerita sedikit, teman-teman fresh graduate, saya lulusan dari universitas swasta ya, tapi memang saya ya puji Tuhan predikat saya adalah lulusan terbaik gitu ya. Nah, tapi walaupun saya lulusan terbaik, Bapak Ibu percaya atau tidak, gaji pertama saya adalah UMR. Ya, tahun itu UMR itu 900.000. Jadi gaji pertama saya adalah 900.000 walaupun saya S1, walaupun saya lulusan terbaik. Kenapa? Kenapa saya ambil ya? Kenapa saya ambil pekerjaan itu? Ya satu karena butuh gitu ya. Dan yang kedua karena saya melihat memang ada jenjang karir yang baik ke depannya gitu ya. Nah, di perusahaan terkenal nggak terkenal juga gitu ya. Dharma Sweker and Associates itu nggak terkenal, masa itu pun nggak terkenal gitu ya, dan sekarang juga udah nggak ada gitu ya, karena sudah melebur ke perusahaan lainnya. Nah intinya nggak usah terlalu pusing dengan ini perusahaannya gede nggak sih, ini terkenal nggak sih, apa, nggak usah terlalu pusing dengan itu ya, tapi Anda coba perhatikan diri Anda, kemampuan Anda, dan coba ngeh dulu gitu ya, apa yang kira-kira bisa Anda dapatkan dengan kemampuan yang Anda miliki. Itu yang pertama, ya, rumus peluang yang pertama. Lalu rumus peluang yang kedua adalah peluang sama dengan ya preferensi ya, peluang sama dengan kompetensi dibagi preferensi. Ya. Jadi semakin tinggi kompetensi yang Anda miliki, semakin tinggi juga ya kemungkinan Anda bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda belum bisa bahasa Inggris, Anda pelajari bahasa Inggris. Ya. Kalau Anda misalnya lulusan IT dan ingin jadi programmer, ya, Anda kejar tuh sertifikasinya. Ya. Google itu banyak loh kasih sertifikasi gratis, beneran. Kemarin saya kasih beberapa kandidat saya link untuk sertifikasi gratis Google Analytics dari ya resmi dari Google gitu ya, dan itu sangat membantu mereka ketika saya mengajukan CV dan data mereka kepada klien kami
ya. Nah, itu banyak ya. Anda bisa belajar juga lewat seminar-seminar seperti ini gitu ya. Jadi kembangkan kompetensi kalian ya. Dan kurangi preferensi kalian. Apa yang dimaksud dengan preferensi? Preferensi ini bicara apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan utama kita dalam memilih pekerjaan. Misalnya, oh saya mau kerja kalau gajinya di atas 8 juta. Saya mau kerja kalau statusnya karyawan tetap. Saya mau kerja kalau nggak freelancer. Saya mau kerja kalau nggak sales and marketing. Saya mau kerja kalau nggak di Cikarang. Dan seterusnya. Boleh nggak punya preferensi? Boleh. Asalkan kita punya kompetensi. Kalau kita nggak punya kompetensi, tapi kita punya preferensi sangat banyak, sangat besar, dan seterusnya, ya kita akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu mencerahkan ya. Terima kasih Mas Gilman. Silakan dilanjutkan. Oke, thank you Bu Milka. Jadi kompetensi dibagi preferensi ya. Tingkatan kompetensi atau kurangi preferensi ya. Iya, Menarik. Oke. Sip. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Reza Widatama. Beliau bertanya, gimana sih caranya kita supaya bisa membaur dengan rekan kerja yang membawa aura yang negatif, Bu? Silahkan. Boleh nggak saya jawab jangan membaur? Boleh dong, silakan. It's your right, Bu. Ya, gini. Ada rekan kerja yang memang secara pekerjaan nggak bisa kita hindari gitu ya, karena misalnya memang pekerjaannya berhubungan dengan kita. Ya kalau kayak gitu mau nggak mau lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita bisa menghindar kok gitu ya, karena memang nggak berhubungan secara langsung gitu ya. Lebih baik hindari ya, nggak usah membaur gitu ya. Jadi teman profesional aja ya, nggak usah makan bareng sama dia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena auranya negatif. Ya ngapain juga gitu ya, nggak membawa keuntungan apa-apa buat kita gitu ya. Nah beda halnya kalau misalnya memang kita harus membaur karena alasan tertentu. Contoh, maaf ya teman-teman HRD di sini, tapi ini adalah kenyataannya. Sometimes sebagai HRD kita harus membaur dengan semua orang. Ya, ini kenyataannya. Ya, saya pribadi juga termasuk orang yang kalau makan siang tuh hampir nggak pernah sama orang yang sama gitu ya, selalu gonta-ganti gitu ya. Kenapa? Karena meja makan adalah tempat yang paling baik untuk bisa mengenal orang lain gitu ya, melakukan pendekatan personal dan lain sebagainya. Nah, jika memang karena pekerjaan kita harus melakukan hal itu, harus mau nggak mau membaur gitu ya, ya kita lakukan. Nah, tapi dari dalam diri kita sendiri harus kuat gitu ya. Tadi kita sudah mengakui dan menyatakan bahwa orang ini punya aura negatif. Artinya apa? Aura positif kita harus lebih kuat dibandingkan dia, ya nggak? Kalau nggak kalah dong. Ya, ini sama seperti penjumlahan, ya. Ada plus, ada minus, ya. Kalau dia minus 3, kita mesti minus 8. Kalau dia minus 3, kita harus plus 8. Kita menang 5, gitu ya. Jadinya hasilnya positif, plus 5, kan? Kalau dia minus 8, kita harus plus 14. Ya, kita menang 6. Ya. Kalau dia minus 243 gimana? Oke, berarti kita mesti plus 1429. Ya, harus lebih banyak lagi dong. Ya enggak? Iya. Jangan kalah minus dong gitu ya. Tapi kalau kita udah sadar nih, oh dia auranya negatif dan sorry ya, ternyata kondisi kita juga masih belum stabil gitu ya. Kita masih ya kadang bisa ke bawah, bisa apa. Kalau saran saya sih nggak usah membaur. Gitu ya, bekerja profesional aja gitu ya, maksudnya bekerja profesional aja, berinteraksilah hanya sebatas urusan pekerjaan, ya, nggak usah hangout bareng, nggak usah nggak usah makan siang bareng dan lain sebagainya, sendiri-sendiri aja. Nah, tapi kalau misalnya Anda memang harus melakukannya karena tuntutan pekerjaan atau Anda adalah atasannya misalnya, atau rekan kerjanya yang memang harus mau nggak mau bekerja sama, ya udah gitu ya, Andanya yang harus bangun diri Anda supaya lebih positif, supaya bisa menghilangkan menang dari aura negatifnya ya. Gitu Mas Gilman dan teman-teman. Ya, semoga menjawab nih ke Pak Reza Widatama nih. Jadi kalau misalnya ada yang negatif, justru jangan sampai kita kebawa negatif ya. Justru kita yang membawa suasana jadi lebih positif ya. Itu cara membaur yang paling membaur ya.
Oke, sip, sip. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Rahmat Diansyah nih. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, gimana caranya kita tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan internal control dan external control? Yang pertama. Itu dulu deh, Bu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, waktunya tahu menggunakan internal LOC tadi ya? Yes. Pertanyaannya internal atau eksternal, gitu ya? Ya, kapan internal, kapan eksternal, kapan waktu yang tepat? Oke, gini. Jadi saran saya ya, yang harus kita setting mindset kita adalah bahwa hidup kita yang menentukan ya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan ya. Itu kedaulatan. Itu adalah suatu hal yang kita nggak bisa ubah lah gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang memang sudah ditentukan dari atas. Nah, tapi kita juga harus berusaha ya. Jadi artinya apa? Kita berusaha juga gitu ya. Jangan kita yang tadi saya bilang, belum apa-apa kita udah bilang, oh iyalah emang belum rezekinya di sini, jangan gitu ya. Jadi kita berusaha dulu ya. Kita berusaha dulu, kita tekan dulu diri kita sampai ke titik nol istilahnya, berusaha sebaik mungkin ya. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan rahmatnya. Ya enggak? Kalau kita berusaha, apa iya ya? Tuhan yang Maha Esa itu tidak mendengar, melihat, dan memperhatikan kita. Ya, apakah tidak ada upahnya? Seringkali teman-teman saya cerita ya, seringkali walaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ya. Jadi misalnya dia udah berusaha gitu ya untuk mendapatkan opening position ini, tapi ternyata nggak berhasil juga. Tapi dia udah berusaha sebaik-baiknya. Tapi ternyata dikasih gantinya yang lebih baik gitu ya. Nah itu seringkali terjadi. Ya, jadi tetaplah berusaha sebaik-baiknya, ya, itu internal, ya, upaya internal kita. Tapi kemudian pada akhirnya serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, itu bagian eksternalnya, ya. Lalu bagaimana dengan eksternal yang lain? Misalnya keluarga, teman-teman, pasangan hidup, bos dan lain sebagainya. Pandanglah itu sebagai faktor yang mempengaruhi, bukan faktor yang menentukan. Ya. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, siap, siap. Berarti kalau bisa dibilang itu harus terus dipakai setiap saat, Bu ya? Ya, dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita terus asah itu. Ya, lama-kelamaan tajam kok, Mas Gilman. Kita akan sendiri, oke. Ya. Oke, berarti saya harus push diri saya lebih lagi dalam hal ini dan seterusnya. Ya. Pak Rahmat udah ngangguk-ngangguk nih. Terus yang kedua pertanyaannya adalah dari Pak Rahmat juga. Ini boleh sharing nggak Bu Milka nih? Katanya apa yang menjadi move on Ibu to move up 2021? Why? Move on to move up tahun 2021. Terus terang salah satunya adalah metode kerja gitu ya. Metode pekerjaan kami di tahun 2020 dan sebelumnya itu mostly adalah ya, dimana kalau headhunting itu adalah kita hijack lah istilahnya, membajak gitu ya, orang yang sebenarnya baik-baik saja, nggak ada permasalahan sama perusahaannya, tapi kita bisa kejar gitu ya, termasuk saya juga mungkin udah berapa tahun ya, udah lebih dari 10 tahun lah ngejalanin praktek menghijack itu gitu ya. Jadi yang sampai bolak-balik papan, yang sampai 6 kali ketemu orang yang sama untuk melakukan offering gitu ya. Pokoknya kejar terus sampai dapat gitu ya, istilahnya itu dilakukan. Tapi dengan sejumlah perubahan yang terjadi, termasuk perubahan internal di dalam diri saya melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang sudah mulai harus ditinggalkan gitu ya. Jadi di tahun 2021 ini kita lebih banyak kita mau pendekatan personal ke kandidat-kandidat. Kalau dia nggak benar-benar ada dorongan untuk pindah, kita nggak akan pindahkan. Ya, kenapa? Karena memang situasinya, kondisi dunia saat ini sedang bahasanya unprecedented situation. Nggak bisa ketahui kapan, dan kita akan nemu di dalam buku nih ya situasi yang seperti ini sebelumnya ya. Nah, kita harus lebih berhati-hati karena yang harus diperhatikan bukan cuma diri kami tapi juga orang-orang lain gitu ya, termasuk kandidat-kandidat yang
mempercayakan CV mereka, mempercayakan data mereka kepada kami, gitu ya. Metode kerjanya tentu saja berbeda, dan seperti yang saya bilang tadi, ketika ada metode kerja yang baru, cara kerja yang baru, tentu ada beberapa hal yang harus dilepas dari. Nah, ini terus terang nggak gampang, ya, move on-nya itu nggak gampang gitu ya. Tapi ya move on itu ya untuk move up gitu ya. Saya percaya bahwa dengan adanya perubahan ini, pasti kami Great to Great Consultant akan menjadi lebih baik di kedepannya. Amin, doakan ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Jawaban luar biasa dari Bu Milka, pertanyaan yang luar biasa juga dari Pak Rahmat. Terima kasih ya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini mendengar jawaban Bu Milka, itu jawaban itu tuh bisa dibilang susah ya. Maksudnya susah untuk dipraktekkan. Karena kenapa? Kalau misalnya saya juga sebagai praktisi headhunter ya, konsultan rekrutmen. Jadi tugas kita akan dibayar ketika satu kandidat ini masuk gitu ya, masuk ke dalam ke dalam lowongannya gitu. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Bu Milka ini, dia bukan mengorbankan ya, bisa bilang ya, mengorbankan, jangan sampai kandidat ini tuh terlalu di-push untuk masuk, tapi dengan kondisi yang sedang tidak tidak mungkin ini, yang COVID ini ya gitu. Jadi basically Bu Milka ini mengutamakan kandidatnya gitu, dibandingkan mengutamakan mengutamakan apa dibilangnya, deal ya, deal dari perusahaannya gitu. Ini luar biasa loh, nggak semua praktisi konsultan rekrutmen punya pikiran seperti ini, dan itu jawaban yang menurut saya sih luar biasa banget di 2021 gitu. Bisa mengorbankan lah ya. Bisa jadi ini deal gitu, tapi ya udah, kalau misalnya dia emang nggak pada ininya, ya udah kita cari yang lain gitu. Dan itu itu saya ngerti banget rasanya gimana. Oke, kita next ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya nih dari satu orang, Pak Master Batubara. Pertanyaan saya adalah, oke. Ini lumayan dalam nih. Tentang LOC eksternal. Apakah orang dalam dapat dikategorikan sebagai locus of control eksternal? Itu dijawab nanti. Sebab dari penjelasan Ibu tadi bahwa LOC eksternal itu khusus untuk kedaulatan Tuhan. Hal ini saya tanyakan karena banyak yang terjadi, pengaruh orang dalam itu sangat menentukan. Dan pandangan itu telah menjadi suatu rahasia umum yang dialami oleh para pencari kerja. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Silakan. Oke, jadi gini, saya koreksi sedikit ya, mungkin tadi penjelasannya agak kurang jelas atau mungkin terlalu cepat. Jadi gini, kalau kita katakan sebagai LOC eksternal, itu bukan semata-mata kedaulatan Tuhan saja, gitu ya, tapi juga pengaruh luar, ya, eksternal itu bicara luar, yang kita anggap dapat mempengaruhi, ya, yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, termasuk juga orang dalam, ya, saya ngerti maksudnya, ya, jadi seringkali, ya, ada banyak misalnya job seeker gitu ya, menganggap, oh iya, nggak akan bisa masuk kalau nggak ada orang dalamnya, gitu ya, atau kita juga misalnya di dalam pekerjaan gitu ya, kita merasa ini ada like and dislike dari atasan, ya, nggak akan bisa dipromot kalau bukan orang dalamnya si bos dan lain sebagainya. Nah, saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya ya tadi ya, apakah orang dalam itu termasuk LOC eksternal atau tidak sih? Tergantung, ya. Kalau kita anggap bahwa orang dalam itu adalah faktor yang menentukan, maka kita menjadikannya sebagai LOC eksternal. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan gunakan LOC eksternal itu untuk orang, tapi jadikan LOC eksternal itu khusus, ya, hanya satu, cuma buat Tuhan, gitu ya. Jadi kita mengakui bahwa ada faktor yang lain di luar dari diri kita, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya. Tapi jangan akui bahwa ada ketentuan, ya, yang menentukan itu dari orang dalam, jangan, ya. Orang dalam itu hanyalah faktor yang mempengaruhi, bukan faktor yang menentukan. Kembali lagi ke awal, cuman ada 2 belokan dari Jakarta sampai ke Bekasi, ke kanan dan ke kiri. Hanya ada 2 faktor yang menentukan keberhasilan kita, faktor yang mempengaruhi dan faktor yang menentukan.
Dan yang namanya orang dalam itu memang dapat mempengaruhi. Saya akui, itu mempengaruhi. Tapi tidak dapat menentukan keberhasilan kita. Ya, jadi kalau ada yang bilang, saya nggak bisa dapat kerja karena nggak punya orang dalam. Dusta. Ya, itu bohong. Ya, jangan percaya itu. Ya, kalau Anda nggak punya orang dalam, bisa nggak Anda bikin orang dalam? Ya, saya bukan ngajarin nepotisme ya, tapi caranya gimana? Ya Anda harus punya prestasi. Yang namanya buat orang dalam tuh nggak dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak. Ya, kalau Anda masih kuliah, Anda berusaha sebaik mungkin mengerjakan tugas-tugas Anda. Anda nggak mesti jadi orang yang paling pinter, tapi Anda harus menjadi orang yang sangat rajin. Anda harus menjadi orang yang bisa diajak bekerja sama dalam tugas kelompok. Anda harus menjadi orang yang bisa diandalkan ketika ada acara kepanitiaan organisasi. Ketika ada proyek-proyekan dari kakak kelas, dari dosen, ikut. Nah, itulah yang kemudian menciptakan orang dalam buat Anda, untuk Anda masuk ke dalam dunia pekerjaan. Ya. Lalu ketika Anda mulai bekerja, ya, ciptakan orang dalam itu dengan cara apa? Bekerjalah sebaik-baiknya. Ya. Atasan Anda akan mengingat Anda. Ketika dia pindah pekerjaan, dia akan ingat, oh iya ya, ini Mbak Tiko nih, bisa saya ajak lagi nih. Saya butuh orang kayak Mbak Tiko nih. Ya. Iya ya, saya bisa ajak Pak Asrul nih untuk gabung sama saya. Kenapa? Karena Anda kerjaannya bagus, sehingga dia ingat. Ya. Itu akan menciptakan orang dalam buat Anda. Ya, ketika Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga atasan Anda, teman Anda, klien Anda, ya, saya nggak tahu sudah berapa kali ya klien-klien kami tuh berusaha meng-hijack Evalim gitu ya, salah satu anggota tim kami gitu ya. Ya itu kenyataannya gitu ya, ketika mereka lihat bahwa anggota tim kita bagus gitu ya, itu pasti akan mereka ajak gitu ya. Nah, Anda akan mengalami hal itu juga ketika Anda bisa menampilkan performa pekerjaan sebaik-baiknya. Ya, Anda akan punya orang dalam sendiri. Nah, tapi jangan gunakan orang dalam yang meminta bayaran uang. Ini terus terang terjadi di sejumlah pabrik yang saya ketahui ya, di daerah Cikarang sana, yang memang mereka termasuk HRD-nya, ya, itu ya udah, kalau mau nitip lamaran bayar sekian. Ya, kalau mau masuk bayar sekian dan seterusnya. Nah, jangan gunakan orang dalam yang seperti itu. Ya, itu hanya akan merusak diri Anda. Ya, tapi kalau Anda bangun diri Anda, ya, menciptakan orang dalam untuk diri Anda di masa depan, mulailah dari sekarang. Ya, itu dari saya ya. Oke, silakan dilanjutkan Mas Bilman. Menarik. Jadi orang dalam ini, jadi gini, kalau ya saya juga melihat kalau misalnya ada pop culture gitu ya, sesuatu yang terus dibicarakan dan sifatnya ini bisa dibilang sedikit menghibur ya, karena tidak ada orang yang tidak, karena ada quotes gitu kan, atau ada pembicaraan kayak kita nggak bisa masuk kalau nggak ada orang dalam gitu kan, tapi konotasinya sebenarnya menghibur gitu, dan banyak orang yang lainnya menganggap itu sebagai hal yang lumrah gitu, padahal tidak semuanya seperti itu, dan sebenarnya tidak banyak yang seperti itu kan. Dan orang dalam yang dimaksud ini kalau menurut Bu Milka tadi adalah teman-teman itu orang yang bisa merekomendasikan Anda untuk masuk. Jadi bukan berarti gue punya orang dalam gue langsung masuk, enggak gitu. Dia adalah orang yang pertama merekomendasikan Anda untuk masuk dan untuk mengikuti proses rekrutmennya. Ya, betul. Gitu. Dan tadi yang dibilang Bu Milka itu adalah sebuah definisi yang tepat terhadap personal brand, teman-teman. Banyak banget orang-orang yang berpikir ataupun mengimplementasikan self promotion gitu. Misalnya di LinkedIn atau di sosial media lainnya gitu kan. Sebenarnya kalau kita mempromosikan diri di manapun itu bukan definisi tepat, bukan definisi tepat dari personal brand gitu, tapi itu adalah self promotion. Justru tadi dibilang Bu Milka, ketika kita tidak berada di dalam ruangan, apa yang orang katakan terhadap kita. Nah, itu adalah personal brand. Jadi, ya caranya untuk membangun personal brand ya mau nggak mau harus melakukan 100%, 1000% bahkan untuk achieve. Jadinya kita dibicarakan orang-orang lain dengan konotasi atau dengan arah yang baik. Nah, itu adalah personal brand yang tepat gitu.
Jadi jangan kita luruskan ya di sini ya, semua orang dalam nurut sama brand gimana, dan doing 100%. Bu Milka, ini banyak banget pertanyaannya. Tadi di awal-awal memang perlu dipancing sedikit nih, tapi banyak banget sekarang pertanyaannya. Kita akan pilih beberapa ya, kayaknya kita nggak bisa jawab semuanya ini. Jadi saya akan pilih beberapa, Bu. Nah, ini yang sering terjadi nih, ini relate banget ke banyak orang nih, dari Ramadanti. Bagaimana caranya agar dapat menghilangkan sifat overthinking yang dapat menghambat kita untuk berubah? Karena takut akan resiko-resiko yang terjadi, sehingga berpikir ya udah lebih baik di zona. Gimana, Bu? Oke. Saya share tips yang saya lakukan ya, menulis ya. Jadi saya juga orang yang punya kecenderungan untuk overthinking ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nggak overthinking? Kita menulis ya. Ketika kita menulis itu kayak kita lagi brainstorming dengan diri kita sendiri. Tulislah semuanya ya. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Sesudah menulis kita analisa. Kita buatkan lingkarannya ya. Yang mana yang bisa kita coret ya. Kalau kita bicara overthinking kan berarti kita terlalu banyak nih yang kita pikirkan ya. Sebenarnya di satu sisi itu membantu kok gitu ya. Kalau saya pribadi itu membantu saya untuk bisa mengantisipasi kira-kira kejadian-kejadian apa yang akan datang di kemudian hari ya, baik dari sisi pekerjaan dan seterusnya. Nah, tapi kan kadang-kadang yang menjadi masalah ketika kita overthinking ya, dan kemudian membuat kita nggak bergerak ya, membuat kita nggak melangkah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak akan kemana-mana. Nah, teman-teman, kalau saran saya yang pertama tulis ya, tulis dulu semuanya ya, lalu analisa mana yang bisa kita eliminasi ya. Kenapa kita eliminasi? Karena nggak relevan ya. Alasan yang kita pikirkan atau kekhawatiran yang muncul itu ternyata nggak relevan kok ya. Atau yang ketiga ya, kita eliminasi kenapa? Karena ternyata ini bisa kita atasi kok gitu ya. Ini mahal. Sebenarnya bisa kita atasi, kita bisa diskusikan untuk bisa mendapatkan budget lebih untuk hal ini ya, dan seterusnya ya. Jadi walaupun kita punya banyak sekali pemikiran, kita nggak akan berhenti di sana gitu ya. Jadi yang pertama tulis, analisa, eliminasi ya, lalu sesudah kita eliminasi hal-hal yang over ya, yang terakhir ini mungkin nggak gampang tapi harus kita lakukan, ambil keputusan ya. Dalam mengambil keputusan itu termasuk keputusan untuk diam saja ya, untuk tidak melangkah itu juga keputusan ya. Nah, ambil keputusan ya, tentukan deadline untuk Anda mengambil keputusan. Ketika Anda ambil keputusan itu, ajaklah dengan hal itu ya, firm dengan hal itu bahwa ini memang adalah keputusan yang baik dan Anda ambil, dan Anda harus konsisten melakukan apa yang Anda putuskan. Nah, itu yang akan membuat Anda dapat melangkah ke tempat-tempat yang lain dan menjadi lebih luas, menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat dibandingkan Anda sebelumnya. Ya, itu dari saya. Oke, jadi balik lagi ke locus of control yang internal ya, balik decide segala macam gitu. Jadi overthinking itu juga bisa diredam lah ya. Kebanyakan berpikir hal-hal yang bisa dibilang tidak semuanya bakal terjadi gitu, bahkan kebanyakan nggak terjadi. Bu Milka, ini ada next pertanyaan yang mungkin bisa membuat orang-orang overthinking. Ini dari Pak Reski Riswanto. Dear Bu Milka, di kondisi saat ini bagaimana cara menjawab gaji yang diharapkan saat proses rekrutmen? Karena bingung juga. Kondisi sekarang kan gaji teman-teman yang bekerja juga banyak yang dipangkas. Dan apakah jawaban kita berpengaruh terhadap proses seleksi itu? Oke, saya jawab dari ujungnya dulu. Apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh, gitu ya. Bukan tanpa alasan rekrutmen mencantumkan hal itu di dalam form. Ya, bukan tanpa alasan rekruter menanyakan hal itu, interview dan seterusnya. Kenapa? Contoh saya lah sebagai seorang HR consultant. Saya mesti melindungi baik kandidat saya maupun klien saya. Kalau dari awal angkanya sudah terlalu tinggi, ya, saya tidak akan memasukkan datanya ke klien, ya. Atau kalaupun memang terlalu tinggi, tapi memang
kandidatnya bagus gitu ya, kandidatnya memang oke punya banget, saya akan tetap bicarakan, saya akan tetap perjuangkan. Ya, tapi kalau dalam tanda kutip ya, ternyata kandidatnya nggak terlalu relevan juga nih dengan kebutuhan klien. Ya, dan angkanya sudah terlalu tinggi. Saya tidak akan membuang waktu baik kandidat saya maupun klien saya. Kebayang ya? Ya, jadi kalau ditanya berpengaruh nggak? Ya, itu berpengaruh. Ya, lalu saya maju ke pertanyaan sebelumnya ya. Pertanyaan sebelumnya gimana ya cara menjawabnya? Oke, jadi gini. Kembali lagi ke posisi kita saat ini. Ya, saat ini kita posisinya lagi butuh kerja, ya, atau sebenarnya sih nggak butuh-butuh amat juga gitu ya. Sebenarnya aman aja. Tapi kalau ada pekerjaan yang lebih baik, bolehlah. Gitu. Nah, kalau posisi kita dalam kondisi aman-aman saja, ya, saran saya, Anda bisa langsung straight to the point, gitu ya. Angka Anda berapa? Ya saat ini dan angka yang Anda harapkan berapa. Ya, nggak apa-apa, ngomong aja apa adanya. Oke, saya akan pindah kalau misalnya saya mengalami kenaikan gaji sebesar 30%. Misalnya. Saya akan pindah kalau saya mengalami kenaikan gaji sebesar 50%. Saya akan pindah kalau saya ada kenaikan gaji sekian persen. Silakan. Ya, itu karena posisi Anda dalam tanda kutip adalah posisi yang aman. Ya, Anda bisa langsung straight to the point. Ya, tapi kalau sebenarnya ini lagi memang misalnya ya, sebenarnya sih nggak jobless juga, masih kerja, cuma gaji ini dipotong sangat banyak, proyek berkurang